yuk bareng-bareng kita ngasih kontribusi nih buat desa. Ayo kita ajak pemuda-pemuda teman-teman kita buat bergeraklah melakukan. Paling tidak kita buat sebuah event yang apa ya sih dapat dinikmati masyarakat. Gitu. Semangat. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fit. Halo. 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 Halo Mas Dol. Ya, Pak. Terima kasih Fitri. Ya. Nah, ini tayangan perdana di podcast apa namanya? Fit Muda Berkarya. Ya, Muda Berkarya. Ini keren ya namanya judulnya ya. Walaupun yang nyampein nggak tahu ya. Masih muda dong semangatnya. Masih muda semangatnya. Semangatnya masih muda. Nah, kita masih dalam suasana Sumpah Pemuda dan kali ini kita akan mengangkat tema ya pemuda. Pemuda Ngapain aja sih selama ini? Rebahan kah? Bener nggak sih sekarang kan sering dibilang tuh anak-anak pemuda tuh lebih banyak yang pengangguran, yang apa kerjaannya rebahan, main game kayak gitu-gitu. Tapi tuyul gitu. ya, besoknya udah bisa beli mobil, beli rumah gitu ya. Nah, itu kerja-kerja yang nggak terlihat. Nah, saat ini kita kedatangan tamu seorang gitaris. Ngeri ya, tamunya perdana gitaris lagi. Iya, masih muda udah jadi gitaris. Ya nggak bawa. Padahal mau minjem. Oke, kedatangan Mas Cepe atau Nur Kamal Sidik. Beliau adalah salah satu personelnya band Another Project, gitaris. Kalian juga vokalis ya? Enggak sih, cuman gitaris aja. Gitaris saja. Backing vokal paling. Backing vokal, nah, beliau kelahiran asli Cirebon ya. Dan semua orang asli wong Cirebon. Semua di Indonesia merayakannya 17 Agustus. Keren ya Pak ini. Akhirnya ini apa sengaja atau nggak tahu tuh. Dulu nggak ada sesar kali ya? Saya nggak tahu tuh, soalnya saya nggak tahu waktu dilahirkan. Tahu-tahu dapat tanggalnya 17 gitu. Nanti pulang-pulang langsung nanyain. Iya. Dasar enggak mak. Soalnya katanya dokter itu saya sering bawa ke rumah sakit. Pesanan ya biasanya. Tanggal cantik ya. Untuk orang ingin melahirkan karena ya tanggalnya itu cantik. Mudah diingat. Iya. Oke. Dan beliau juga aktivis di Sanggar Seni dan juga pendiri. Seni Soban Banjar Patroman. Nah, juga beliau adalah salah satu orang yang menginisiasi pemuda penggerak. Nah, kita akan bahas soal pemuda penggeraknya karena ini menarik, sudah menggerakkan pemuda-pemuda. Yang tadi katanya sering rebahan. Nah, oke, Pak Cepe. Apa kira-kira apa sih muncul ide mempunyai gagasan pemuda penggerak itu seperti apa? Ini lumayan panjang ya ceritanya ya. Gak apa-apa Mas. Jadi pada tahun 2020 saya tuh ditawari temen namanya Mas Maman. Kebetulan beliau tuh kerja di salah satu lembaga, Famina namanya tuh. Dan pada waktu itu Famina punya program untuk membuat pemuda penggerak di beberapa desa. Saya kurang hafal desanya apa saja. Nah, pada 2020 di bulan Maret kalau nggak salah ya, akhirnya kita melakukan pertemuan dan membahas program tersebut. Alhamdulillah teman-teman antusias. Di mana sih Mas? Di Sanggar. Oh, di Sanggar. Iya, kita berkumpul di Sanggar karena memang kita posnya di Sanggar. Ya, pada waktu itu dan sampai sekarang sih. Sanggar itu ada sesudah atau sebelum? Sebelum. Sanggar tuh tahun 2018. Ya. Sudah jalan dulu ya? Ya, sudah jalan dulu. Dan di 2020 kita berjalan sampai dengan tahun 2020 akhir lah ya. Nah, akhirnya ya kita terus berdiskusi mau ngapain lagi nih. Program Famina udah selesai nih. Gimana? Berarti waktu itu pelatihan-pelatihan ya? Ya, ikut pelatihan-pelatihan. Ya, itu salah satunya anggota kita tuh Mas Agung tuh yang temannya Mbak Fitri. Kemarin yang ikut pelatihan itu? Desain grafis ya? Iya, desain grafis. Ya, desain grafis dengan Famina juga.
kita sepakat untuk terus melanjutkan pergerakan. Teman-teman akhirnya sepakat. Lalu kita sering-sering berdiskusi lah, intinya sih sering membuat forum-forum perjumpaan. Lalu akhirnya kita membuat sebuah event juga, kayak di 17-an kemarin kita bikin event, kita menyampaikan juga pesan-pesan perdamaian gitu. Kerukunan gitu tuh. Ya seru lah. Ya. Dan di tahun 2022 alhamdulillah semakin banyak nih orang yang tertarik. Karena mungkin karena kita mungkin sering sering warawiri lah. Iya, gado gitu. Kita ke rumah siapa nih ya? Malam minggu nanti ke rumah siapa nih? Ke rumah si A, ke rumah si B gitu. Ya diskusi untuk itu sih menyampaikan pesan-pesan perdamaian, kerukunan. Karena memang kalau saya lihat kan dampak dari politik. Ya, selalu ada ya. Ya, selalu ada. Terutama kan di desa itu ada pilihan kubu. Ini menjadi salah satu pemicu adanya kerenggangan gitu di antara pemuda, di antara bapak-bapak dan ibu-ibu juga mungkin ya. Nah, dari situ kita tuh sepakat gimana kalau kita bikin forum ini lebih diperluas gitu. Tadinya sih cuman beberapa orang, kebanyakan sih saudara tadinya. Sekarang tuh coba orang lain dimasukin. Banyak gitu. Sekarang ada berapa sih, Mas? Kurang lebih sih kemarin 150 orang ya. Wah, itu udah mau bikin komunitas ini juga bagus nih. Iya. tapi kita belum kepikiran buat melegalitaskan si pemuda-pemuda itu. Udah biarin jalan dulu aja gitu. Yang penting aktivitasnya ada gitu, pergerakannya ada. Karena penggerak sih. Kalau tidak bergerak berarti bukan penggerak. Itu. Selain 17-an biasanya apa lagi, Mas? Kita punya event tahunan, festival desa. Ya, keren. Festival desa itu sebenarnya udah dari 2018. Ya, di situ tuh pelestarian budaya yang diutamakan. Terus kan sebagai wadah buat para pelaku usaha yang lokal, khususnya kayak ibu-ibu yang buat kue intip lah. Iya, kue intip. Yang nasi nasi kering itu. Kalau di Sunda itu kerak itu. Ya itulah. Kebetulan Desa Klayan tuh salah satu produsen lah. Ya, apalagi di era 90-an tuh kenceng banget tuh Desa Klayan. Itu kayak makanan khas gitu ya? Ya. Itu emping juga kan? Emping juga sama. Nah, kita tuh memfasilitasi itu untuk ikut serta di acara festival itu. Kayak makanan-makanan peternak kelinci juga ada pada waktu itu. Ya, ikut serta. Terus kita juga pernah sama mahasiswa dari UPI, kita kerjasama di situ. Itu 2018. Ya band saya yang main. Untuk meramaikan lah. Biar gratis ya. Biar gratis juga. Mas Cepe, sebelum ada pemuda penggerak, keresahan apa sih yang ada di komunitas teman-teman? Itu apa? Kira-kira keresahan apa sehingga harus ada ini komunitas pemuda penggerak nih untuk melakukan sesuatu? Sebelumnya ada apa sih di desanya? Ya sebelumnya nggak ada apa-apa, Mas. Karena ada konflik soal keagamaan, konflik pemuda begitu. Sehingga itu diskusi perdamaian itu penting gitu. Ya, nggak ada apa-apa tuh jadi tidak ada pemuda atau sekelompok pemuda yang konsen gitu untuk memperbaiki persoalan sosial, konflik-konflik yang ada di desa itu nggak ada. Makanya kita tertarik nih, oke Mas Maman, kapan nih mulai kerja nih gitu kan. Nah dari situ kita bareng-bareng lah. Akhirnya kita konsen di situ, di kerukunan. Lebih untuk menjaga saja ya. Menjaga. Banyak untuk menjaga. Betul. Aku yang tertarik tuh ini Mas Cepe. Maksudnya kadang kan anak-anak muda sekarang tuh agak sulit ya diajak gitu. Termasuk aku gitu. Nah, mungkin ada nggak strategi Mas Cepe? Kayak di kampung tuh, ayo misalkan gotong royong atau apa tuh kayak agak sulit gitu. Nah, ada nggak strategi dari teman-teman pemuda penggerak ini buat ngajak orang-orang sekarang malah udah 150 kan? Nah, itu ngajaknya gimana sih gitu? Kalau awalnya ngajaknya sih kita jualan kaos ya.
Kita bikin kaos. Biar keren ya? Ya biar keren aja. Terus bisa buat ini kan ya, buat kas, gitu, buat bikin kegiatan-kegiatan kecil itu. Nah dari situ ada beberapa orang yang penasaran akhirnya, apa sih pemuda penggerak tuh ngapain aja gitu katanya. Ya kita bikin sebuah pergerakan di desa yang ingin apa ya, menyatukan semua gitu. Dari kalau di desa kan biasanya ada tuh blok 1 itu bukan blok saya ya, geng-gengan gitulah ya. Wah itu golongannya itu si A si B. Nah ya ada sedikit keresahan di situ mas. Ada keresahan juga. Padahal satu desa gitu. Kenapa nggak bareng-bareng aja gitu kan? Nah dari situ akhirnya strategi kami dengan cara menjual kaos awalnya, lalu di situ kita masuk. Kayak ayo yuk bareng-bareng kita ngasih kontribusi nih buat desa. Ayo kita ajak pemuda-pemuda teman-teman kita buat bergeraklah melakukan, paling tidak kita buat sebuah event yang apa ya dapat dinikmati masyarakat gitu, secara umum di desa Klayan. Jadi nggak hanya untuk kelompok A, kelompok B. Iya tadi kayak festival, kayak lomba karaoke juga kita pernah tuh. Pas dulu aja ikutan. Kayak pemutaran film, kayak nonton bareng. Misalnya kemarin tuh pernah kan final Piala apa sih Indonesia tuh? AFF ya? Ya Piala AFF tuh kita nonton bareng. Jadi dengan hiburan-hiburan. Iya, dengan hiburan-hiburan itu akhirnya ada diskusi di situ. Ada keakraban. Iya, menjalin keakraban yang tadinya jauh jadi deket, yang tadi nggak kenal jadi kenal di situ. Jadi mungkin dengan kegiatan itu kita dapat menyampaikan pesan-pesan kita gitu. Jadi ada wadahnya dulu. Ya itu wadahnya itu. Pemuda. Iya enggak nonton bareng. Festival desa. Apa orang kan kumpul. Ini acaranya siapa sih? Kita pemuda penggerak. Siapa sih yang terlibat? Ya kami aja, kita aja gitu. Pemerintah desa kita libatkan, RT RW. Bahkan di salah satu teman kita di pemuda penggerak tuh udah jadi Pak RW sekarang. Berani mencalonkan diri menjadi Pak RW. Sudah percaya diri ya. Iya. Ada buktinya. Nah akhirnya dari situ juga, dari situ pun akhirnya terbantu mas, terbantu mbak. Yang tadinya nggak mau gitu, jadi karena Pak RW yang ngomong kan, sana kamu ikutan tuh pemuda penggerak, jangan cuma diem-diem aja gitu, nggak masalah, kamu masih ngegame, masih malas-malasan nggak apa-apa, tapi paling nggak ngumpul dulu, tahu obrolannya saling kenalan dulu. Kayak gitu. Mas kalau di teman-teman pemuda itu apa sih yang sulit ya? Yang sulit, yang mungkin kecenderungan teman-teman pemuda ketika dia menolak untuk bergabung dengan pemuda penggerak, atau kita yang mengajak, apa kesulitannya? Kalau kesulitannya tuh di sudut pandang ya, sudut pandang mereka tentang begini nih pergerakan tuh masih belum nyampe, belum ada lah. Mereka lebih cari nyaman untuk diri sendiri, kayak ngapain sih, lebih baik saya nge-game nih sama teman-teman saya nih. Kalau nge-game kan individualis ya kesannya ya. Tapi memang bergerombol juga sebenarnya. Online. Karena mereka bareng-bareng juga semuanya pakai HP, pegang HP semua kan. Cuman jadi ngomongnya di game ya. Ngobrolnya di game. Tapi kita coba ya itu mas, kamu ikutan, ayo pemuda penggerak ngobrol. Ngapain sih pemuda penggerak? Ya santai aja, ngobrol-ngobrol aja. Awalnya gitu kan, ngumpul dulu aja gitu. Awalnya, ya itu sih paling sulitnya. Nggak mau lah, males, ngapain gitu tuh. Sayanya nggak kenal sama Anu, si A, si B gitu tuh. Terus ngapain lah, udah aja lah gitu. Jadi masih ya sudut pandangnya belum paham lah intinya. Iya belum paham tentang sebuah perkumpulan atau organisasi itu. Tapi pelan-pelan kita sampaikan. Kesulitannya sih itu mas. Kembali lagi ke tadi pemuda penggerak. Apa sih harapannya ada pemuda penggerak itu? Harapannya menjadi inspirasi dan motivasi bagi teman-teman pemuda khususnya desa Klayan. Biar lebih semangat, biar lebih positif, ngasih sesuatu ke generasi mereka yang di bawah mereka. Ya adik-adik biar apa ya?
ketika ada persoalan politik ya kita berada di tengah-tengah saja gitu. Nggak jadi Jangan masalah iya, jangan ikut-ikutan sok-sokan gimana gitu. Kita bareng-bareng jaga kerukunan aja lah. Iya, biarkan positif, enak kalau positif. Iya, benar. Mau ngapain aja enak gitu. Mau bikin event, mau bikin diskusi, bedah buku atau pemutaran film, bahkan bikin filmnya gitu kan enak. Menarik. Iya. Menarik. Alhamdulillah, jadi teman-teman juga sekarang tuh lagi konsen di seni tradisional, gamelan tuh. Gamelan. Oh, keren itu. Ya, kemarin tuh kita ada undangan di Astana Gunung Jati untuk membawakan sebuah pagelaran seni sendera tari. Ya, Babat Layan. Alhamdulillah, ya pemuda penggerak di situ. Berarti lewat seni juga bisa ya Mas ya? Itu lewat kesenian, Ya. gitu, menggerakkan teman-teman. Betul. Untuk Ya ada juga yang tertarik. Wah, Om saya mau dong ikutan gamelan katanya. Iya, benar. Ya udah, nggak apa-apa, ayo masuk aja gitu. Kapan mulai latihan? Minggu biasanya. Gabung aja pokoknya sih. Ya gabung aja. Gitu. Nggak usah merasa Iya. bukan bagian Bareng-bareng gitu aja, kan? iya. Bareng. Ayo. Oke. Gitu. Sip. Apalagi tadi? Nggak, aku ini apa Terharu ya? terharu banget, maksudnya ternyata gerakan pemuda itu nggak harus selalu yang kayak organisasi besar Iya, gitu iya, kan, melakukan apa kegiatan yang besar gitu, tapi tadi kayak Mas Sepe itu kayak desa. ya lingkungan desa sendiri, terus gerakan-gerakannya yang memang ada di situ gitu, Iya. yang gerakan lokal gitu, Iya. kayak merawat seninya, Iya. kebudayaannya Iya. kayak gitu-gitu. Nah itu Mas Sepe, kenapa sampai begitu tertarik dengan gerakan-gerakan seperti ini? Sampai dulu biasanya seorang gitaris, Iya. gitu ya, tiba-tiba ada kepedulian soal melihat dance desa lalu menggerakkan pemuda. Apa sih yang membuat peduli itu? Iya, ada kekhawatiran ya, ada kecemasan juga karena teknologi kan luar biasa Mas, luar biasa deras ya. Nah dari situ saya khawatir mereka tidak tahu tradisi mereka, budaya mereka gitu. Hilang ya, takut Iya, hilang. makanya di Laguna The Project itu Living in the Big City So Much Trouble. Lagunya emang Inggris semua ya? Ya Inggris, kebanyakan Inggris. Kebanyakan Inggris. Ada juga sih kayak Dunia Gila. Dunia Gila itu menceritakan tentang perbedaan suku, ras, agama. Di Kelayan tuh kan deket juga ya sama apa sama laut ya. Ya, laut. Nah itu kan di laut aku pernah dengar ada kebudayaannya juga ya. Ada nadran kalau Ya. nggak salah. Nah itu pemuda penggerak juga terlibat nggak kalau di Terlibat. kegiatan gitu? Alhamdulillah terlibat. Cuman di pandemi ini kan tidak ada Iya, kegiatan ya. Kegiatan nadran tuh ya di stop untuk sementara lah. Kalau biasanya sih belum ada pemuda penggerak memang pada waktu itu. Kita berpartisipasi bikin kayak ogoh-ogoh gitu. Apa sih namanya? Iya, ogo. Ya. Aduh, aku Kalau orang Sunda nggak ngerti ya, lagi. kalau di sini sih nyebutnya bikin apa? Bikin arak-arakan. Arak-arakan. Iya. Itu mah orang Bali, ogo. Iya. Kalau orang sini arak-arakan. Arakan karena Keliling karnaval. Iya. bikin patung-patung. Oh iya. Terus keliling. Ya paling kita kontribusinya di situ sih, enggak lebih dari itu. Hiburannya ya. Ya, Karena keseruannya. memang kan jalurnya lewat sini juga gitu. Memang Cirebon penuh dengan apa ya acara-acara yang terkait dengan Iya bener tahu. Aku juga kaget dari Sunda tuh pas dari datang ke sini. Dan terus apa saparan ya. Ya, saparan Kliwonan. Kliwonan. Setiap bulan tuh Kliwonan. Event banyak Iya, banget. banyak. Nah Mas, pemuda penggerak ini siapa? Pernah dengan siapa berkolaborasi kegiatan-kegiatan seperti ini? Kolaborasinya ya dengan Karang Taruna, dengan pemerintah desa, dengan Fahmina. Sekarang tuh sama Imparsial. Ya, lagi karena ada pelatihan pemuda tuh kemarin ya kita bekerja sama di situ. Ya buat nambah-nambah ilmu teman-teman juga kan, nambah pengetahuan, nambah teman, silaturahmi kan. Itu sih. Berarti ada strukturnya nggak sih Mas di pemuda penggerak tuh? Strukturnya sih belum ada. Oh, belum. Cuman Jadi berjalan aja gitu. kebetulan saya yang Disuguhkan. dianggap sebagai koordinator. Oh. Ya, Bukan dituakan ya? bukan dituakan. Bukan dituakan. Namanya juga pemuda. Iya. Dimudahkan berarti. Iya, dimudahkan. Jadi kalau apa-apa ke Mas ya. Ya gitu, koordinasi tentang kegiatan, mau bikin apa gitu tuh.
panggilnya mereka tuh Wak biasa kalau ke saya tuh. Wak, iya, Wak. Kita bikin ini yuk, diskusi yuk di mana? Di sini sambil makan-makan. Ayo, sok teman-temannya dikumpulin aja jam berapa gitu. Mau bahas apa nih? Festival Tunil nih. Kita kepikiran buat bikin itu. Oke. Ya, ada ngobrol di situ. Bentuk komitmennya apa selaku di Pemuda Penggerak sendiri? Entah itu dia keanggotaannya atau secara kelembagaan, itu apa komitmennya? Komitmennya siap untuk bergerak aja. Itu sih. Gampang banget sebenarnya. Jangan diam aja. Kamu siap bergerak nih, membuat pergerakan siap katanya. Ya udah, nanti kamu bantuin saya ya, bantuin kita ya. Oke siap Pak. Nanti hari Minggu tuh ada tamu dari Kuningan. Voli, kamu nanti beli minum ya, kamu siapin makannya, kamu siapin tempatnya, itu sih kayak gitu. Kita juga punya yang main voli ada, ya, yang main biliar juga ada. Musik tentu ya. Musik lah pasti lah. Ya. Musik. Jadi selalu kalau musik. Ya selalu itu. Jadi tempat apa pemancing kali. Iya, karena enak sih nongkrong sambil musikan gitu kan. Benar. Anak muda kan begitu. Ya senengnya gitu. Cuman kita tuh lagi pengen punya semacam tempat tongkrongan yang sambil usaha tuh Mas. Tapi nggak jauh sih di dekat-dekat situ. Untuk menghidupkan komunitas. Iya, komunitas. Biar berdaya. Ya, buat melibatkan lebih banyak orang juga gitu tuh. Kayak masyarakat. Ya, teman-teman di situ pun sama harapannya. Semoga ini cepat terwujud lah. Untuk apa menghidupi. Iya. Salah satu cara. Iya, salah satu cara itu. Untuk merawat. Bergantung pada orang yang betul. Mensupport atau apa. Benar. Bisa jualan lah kopi gitu, Indomie kayak gitu lah. Merchandise ya. Ya, merchandise. Karena lebih mudah juga, artinya yang ada media sosial kita bisa share. Oke deh, Mas Cepe, apa nih kira-kira pesan teman-teman anak muda di seluruh Indonesia? Ini dari apa moto pemuda sekarang tuh Change World apa? Ini Inggris semua ya. Motonya itu. Kesulitan Mas Dul. Change World apa? Perubahan. Saya juga lupa. Iya. Dari sini kita akan merubah dunia. Nah, dari sini kita berubah. Iya. Itu tagline-nya ya? Iya. Oke, Mas Cepe, kira-kira apa pesan untuk pemuda? Anak muda di ajakan. Ya, ajakannya semangat untuk pemuda di seluruh Indonesia, tetap positif, berpikir positif, apapun yang dilakukan yang terbaik tentunya dan bermanfaat untuk semua masyarakat. Wow, keren banget. Khairun nas. Sama. Bisa karena sama gitu ya. Itu satu-satunya dalil yang hafal. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih teman-teman. Sudah berikutnya dan kita akan menghadirkan anak-anak muda yang telah berkontribusi untuk negaranya. Pak RW nanti Pak RW. Ya, oke, thank you. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Cepe. Sama-sama. Terima kasih teman-teman.